Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Terwujudnya Kampung Bebas Narkoba merupakan upaya Polres Pamekasan dalam memberantas peredaran narkoba. Dalam rangka operasi Ketupat Candi 2025 dan libur Idul Fitri 1446 Hijriah, Kapolresta Banyumas Kombes Pol Ari Wibowo melakukan pengecekan pengamanan di sejumlah objek wisata. Kapolres Tegal bersama pejabat utama Polres Tegal melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah objek wisata di wilayah hukum Polres Tegal pada Rabu 2 April 2025. Untuk menjamin keamanan saat masa angkutan Lebaran 2025, Polres Cilegon Polda Banten menyiagakan Satgas khusus untuk mengantisipasi kejahatan bajing loncat yang kerap menyasar kendaraan angkutan logistik. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan bahwa bajing loncat kerap beroperasi ketika terjadi kepadatan di jalur mudik. Kasus bajing loncat kerap terjadi di wilayah Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Potensi kerawanan ini sangat perlu diantisipasi karena beberapa kejadian sering terjadi di wilayah tersebut. Bahwa ada juga di wilayah Cilegon ini kami siapkan Satgas khusus terdiri dari 25 orang, di mana selain untuk pencegahan kejahatan, itu juga nanti untuk patroli rumah-rumah kosong yang ditinggal oleh pemudik. Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Kemas Indra Natanegara menyatakan bahwa tim Satgas ini ada di bawah Komando Kasatreskrim Polres Cilegon yang terdiri dari 25 orang anggota dari unit Jatanras dan BKO oleh Polsek Jajaran Polres Cilegon. Tugas tim khusus ini untuk menindak tegas para pelaku, yakni akan menindak tegas para pelaku bajing loncat atau pencuri yang menargetkan truk pengangkut barang saat libur Lebaran 2025. Polri telah memberikan atensi dengan menugaskan personil untuk menindak tegas para pelaku dengan segala macam kerawanan akan dilakukan penindakan tegas dan terukur. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif Lebaran 2025 di wilayah hukum Polres Cilegon. Dari tim Humas Polres Cilegon Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Ada orang di belakang. Ada orang di belakang. Recording complete. Polsek Kuta Utara Polres Badung berhasil mengamankan 8 tersangka kasus pencurian dengan pemberatan. Total 5 laporan polisi berhasil diungkap dalam operasi yang dilaksanakan untuk mencegah maraknya kejahatan di momentum Lebaran dan perayaan Nyepi. Polsek Kuta Utara berhasil mengamankan 8 orang tersangka dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya polisi untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas dalam momentum perayaan hari besar. Dalam operasi tersebut, Polsek Kuta Utara berhasil mengungkap 5 laporan polisi yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan. Polisi bergerak cepat untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak berulang kembali. Modus operandi yang digunakan para pelaku yaitu melakukan penyisiran dengan berjalan kaki untuk mengamati target. Mereka lalu menyambar barang berharga saat korbannya lengah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Polsek Kuta Utara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan lingkungan. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tindak kejahatan. Dari Humas Polres Badung melaporkan untuk Polri TV. Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan peledak atau mercon di beberapa lokasi. Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono mengumumkan hasil pengungkapan ini beberapa waktu lalu. Berikut keterangannya untuk Anda. Selamat sore rekan-rekan, di sini kami menyampaikan bahwa kemarin hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 di Satreskrim Polres Bangkalan telah mengungkap 3 TKP seseorang yang menyimpan bahan peledak berupa mercon, baik itu bahannya maupun mercon yang sudah siap untuk diledakkan. 3 TKP tersebut diantaranya adalah TKP pertama di Dusun Labang, Kecamatan Kamal, yang kedua di Desa Blemer, Kecamatan Arusbaya, dan yang ketiga di Kelurahan Kompol, Kecamatan Geger. Pertama kali yang di Labang, Kecamatan Kamal, diungkap pada hari Selasa tanggal 25 Maret sekira siang hari 14.00, yang mana kemudian malam harinya tim melanjutkan, saya ulangi, yang di Kamal ada 1 tersangka yang diamankan dengan inisial T, usia 59 tahun. Lanjut malam harinya, yaitu pada tanggal 26 Maret dini hari 01.00 di Desa Blemer, Kecamatan Arusbaya, tim telah mengamankan 8 tersangka. 8 tersangka, diantaranya adalah yang membuat mercon dengan ukuran yang sangat besar. Lanjut, dari TKP kedua ini dikembangkan, ternyata 8 tersangka ini membeli racikan serbuknya, yaitu kepada tersangka lain dengan inisial K, yang mana dapat kami amankan di Kelurahan Kompol, Kecamatan Geger. 1 jam berikutnya, masih di hari yang sama, hari Rabu 26 Maret, yang mana dengan inisial K ini ternyata ya, selain dia menyiapkan racikan serbuk yang juga dijual kepada orang lain, yang bersangkutan juga membuat mercon. Dari 3 TKP tersebut, kami dapat mengamankan 920 buah mercon sreng, 53 buah mercon besar, 346 buah mercon sedang. Untuk bahan pembuat merconnya 16,4 kg serbuk misu atau obat mercon, 5,5 kg serbuk potasium, 10 kg serbuk arang, 2 kg serbuk sendawa mercon, dan 608 buah gulungan kertas. Total 10 tersangka untuk 3 TKP. Saat ini kami tahan. Himbauan kami kepada masyarakat Bangkalan bahwasanya ini adalah kali kelima kami mengungkap mercon. Menyimpan serbuk mercon, membuat mercon ini sangat bahaya karena dipastikan tidak memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat membahayakan keselamatan orang lain. Apabila ingin membeli, silakan untuk mercon yang aman yang sudah dijual di beberapa warung resmi. Terwujudnya Kampung Bebas Narkoba merupakan upaya Polres Pamekasan dalam memberantas peredaran narkoba. Hal ini dibuktikan dengan operasi personel gabungan Polres Pamekasan dan Polsek Propo yang melakukan penggerebekan dan penggeledahan rumah terduga pelaku penyalahgunaan narkoba di Desa Penangguan, Kecamatan Propo pada 26 Maret 2025 malam. Desa ini yang merupakan desa pertama yang dicanangkan sebagai Kampung Bebas Narkoba. Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto memimpin penggeledahan didampingi Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan dan Kasat Sabara Polres Pamekasan AKP Bambang saat ikut menggeledah ke sejumlah ruangan di rumah MFD.
Dari hasil penggeledahan ini, petugas berhasil mengamankan 3 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. 2 diantaranya ditangkap saat berada di ruangan khusus tempat mereka menggunakan sabu yang bersebelahan dengan surau. Di tempat ini polisi menemukan alat hisap sabu atau bong, pipet kecil berbentuk sedotan, dan sebuah plastik putih klip kecil yang berisi sisa sabu. Usai melakukan penangkapan kepada 2 tersangka tersebut, petugas kembali melakukan penyisiran ke seluruh ruangan hingga kamar mandi. Saat petugas melakukan penggeledahan di salah satu ruangan, petugas mendapati 1 orang tersangka lain berinisial MFD yang merupakan pemilik rumah. MFD diamankan saat bersembunyi di bawah dipan kasur. Saat melakukan penggeledahan, petugas juga mendapatkan 2 paket sabu berbungkus klip kecil yang diakui milik MFD. Selain itu, anggota Polres Pamekasan juga mengamankan sejumlah tas dari dalam rumah MFD. Di dalam tas yang juga diakui milik MFD, ditemukan 2 buah kotak yang isinya terdapat puluhan paket sabu siap jual dalam takaran berbeda. Tak hanya itu, dari hasil penggeledahan di dalam rumah MFD, polisi juga mengamankan sebuah berangkas, sejumlah senjata tajam, selongsong peluru, 1 kotak berisi peluru pistol airsoft gun, kotak perekam CCTV, puluhan sabu berbungkus klip kecil, 1 unit mobil, serta 5 unit sepeda motor. Kini, 3 tersangka pengedar narkoba diamankan Polres Pamekasan. Kapolres Pamekasan mengimbau warga, khususnya di Desa Panaguan, untuk menjauhi narkoba. Dari Humas Polres Pamekasan, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.